Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Milani Hanifah dari kelas HTN 3C dengan NIM 05020424059. Di sini, saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam membentuk program makan bergizi gratis atau yang biasa dikenal dengan MBG. Dalam hal ini, saya mengambil kajian kaidah fikih berupa al-umuru bimaqasidiha, yakni segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dalam studi kasus ini membahas mengenai temuan adanya ICW atau Indonesia Corruption Watch, adanya konflik kepentingan di 102 yayasan di balik dapur MBG, di mana dalam hal ini mengkaji apakah MBG ini sejalan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha itu sendiri, yang dimana terdapat kasus mengenai adanya kepentingan politik yang ada di dalam MBG itu sendiri. Makan bergizi gratis akan diluncurkan resmi pada Januari 2025. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah segera menghentikan program makan bergizi gratis dan juga mengevaluasi total karena dinilai banyak masalah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan terdapat 24.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pada Senin, 6 Januari 2025, makan bergizi gratis atau yang kita kenal sebagai MBG dimulai serentak di 26 provinsi di Indonesia. MBG merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi dan upaya peningkatan sumber daya manusia. Sasaran utama dari program MBG ini yakni anak-anak dan juga pelajar. Hal ini berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Komenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan bahwa 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Sehingga pada saat Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Setidaknya, program MBG harus mempunyai dampak langsung bagi rakyat Indonesia karena masyarakat Indonesia sendiri adalah objek dari kebijakan tersebut. Jika dilihat dari perspektif kaidah fikih, yakni al-umuru bimaqasidiha atau segala sesuatu tergantung pada niatnya, maka MBG sendiri mempunyai niat dan tujuan yang baik dari pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah juga dengan MBG ini berniat untuk mengurangi angka kurang gizi yang ada di Indonesia. Dalam konteks bertata negara sendiri, kaidah al-umuru bimaqasidiha dapat dijadikan sebuah dasar pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan ataupun peraturan karena ini menyangkut hal layak ramai atau dalam hal ini masyarakat. Apakah niat dalam membentuk sebuah kebijakan itu ditujukan untuk membuat sebuah keadilan bagi banyak orang atau bahkan mementingkan kepentingan sendiri atau golongan tertentu? Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengungkap program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyerap anggaran 8,2 triliun rupiah. Namun, program ini memiliki tantangan utama yakni besarnya alokasi anggaran yang akan dibutuhkan. Hal inilah yang menimbulkan banyak pro kontra mengenai apakah program ini sangat penting dijalankan sementara banyak kepentingan lain yang dapat didahulukan seperti penguatan pada lapangan pekerjaan, penguatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan pada pendidikan agar lebih memadai. Pada praktiknya, MBG tidak berjalan dengan mulus, diwarnai oleh berbagai macam protes. Bagaimana tidak, anggaran yang tidak jelas memangkas sana-sini dan adanya efisiensi untuk anggaran pendidikan itu sendiri. Kementerian Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengatakan sebesar 8,1 triliun efisiensi anggaran pada pendidikan itu sendiri, yang dimana efisiensi ini menyulitkan pada penyelenggaraan program pendidikan, problem pada sertifikasi guru, kesejahteraan bagi para guru, dan juga ketersediaan untuk sekolah yang belum merata.
Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengatakan dampak dari efisiensi anggaran ini adalah mengakibatkan banyak beasiswa pendidikan yang dihapuskan dan biaya kuliah yang semakin mahal. Pengalihan anggaran pada sektor lain untuk membiayai program MBG ini, khususnya dalam bidang pendidikan, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak siap untuk melaksanakan program ini yang akan disalurkan kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini menjadi ukuran kurangnya niat dalam perspektif kaidah al-umuru bima qasidiha, karena MBG sendiri mempunyai niat dan tujuan yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan apa yang direncanakan dan dianggarkan, sehingga MBG ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan luas. Baru-baru ini, ICW mengungkap bahwa dari 102 yayasan yang mengelola SPPG dalam program MBG, sebanyak 28 yayasan diketahui memiliki kedekatan dengan partai politik. Untuk program MBG ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak gitu ya, dan dibaca oleh segelintir elit untuk promosi politik. Lebih lanjut lagi, pada temuan yang dilakukan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam MBG. Dalam temuannya, Yayasan Pengelola MBG atau SPPG terindikasi oleh orang-orang partai, lingkaran kekuasaan hingga yang harusnya pada posisi pengawas, bukan eksekusi. Selama Oktober hingga awal November 2025, ICW menelusuri di 102 yayasan di 38 provinsi yang ada di Indonesia dan menemukan bahwa yayasan ini mengarah pada satu hal, yakni MBG berpotensi menjadi alat konsolidasi kekuasaan dan juga sebagai jatah bagi-bagi proyek. Temuan ini menjadikan susahnya pengawasan terhadap jalannya program MBG ini. Setidaknya 28 yayasan ini terafiliasi oleh partai politik dan susunan kepengurusannya mencapai 43 politisi. Yayasan-yayasan ini juga terafiliasi oleh berbagai kepentingan mulai dari militer, pebisnis, mantan koruptor, mantan penyelenggara negara, dan berbagai kepentingan lainnya. Hal ini menjadi penting dikaji dalam perspektif kaidah al-umuru bima qasidiha yang dimana program MBG ini sudah menyalahi niat awalnya. Karena pada kenyataannya program MBG ini memiliki niat terselubung dari para elit politik, sehingga program ini tidak lagi dipandang baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, program MBG ini jika dipandang dalam perspektif kaidah fikih, yakni al-umuru bima qasidiha atau segala sesuatu tergantung pada niatnya, memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif, yakni sebuah kebijakan tidak cukup hanya untuk memenuhi prosedur formal saja, tetapi juga harus berorientasi pada tujuan yang mulia, yakni keadilan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan kepentingan rakyat luas, sehingga diarahkan kepada tujuan yang baik dan benar agar tercapai kemaslahatan bersama baik di dunia maupun di akhirat.